Barisan musuh mulai retak. Dalam sorakan kemenangan, Chagrius melarikan diri, namun akhirnya tertangkap. Gallia pun jatuh ke tangan Clovis. Kemenangan ini membuat namanya melambung. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia melancarkan serangan ke Turingia, mengalahkan mereka dengan kombinasi kekuatan kavaleri dan infanteri berat. Ia menaklukkan suku Alemani yang terkenal ganas, serta membangun aliansi dan sekaligus menundukkan Burgundi. Setiap wilayah baru berarti lebih banyak prajurit, lebih banyak sumber daya, dan lebih banyak musuh yang tak lagi berani melawannya. Lambang burung elang Franka mulai berkibar di wilayah yang sebelumnya saling bermusuhan. Namun Clovis sadar, kekuatan pedang tidak akan bertahan tanpa kekuatan legitimasi. Dan disinilah pertemuannya dengan Clotilde mengubah segalanya. Bab dari pembaptisan sang raja. Clotilde, putri Burgundi yang anggun namun berani, bukan hanya seorang istri, melainkan juga duta sebuah keyakinan. Ia seorang penganut Kristen Katolik yang taat. Malam demi malam, ia berbicara pada Clovis tentang iman barunya, tentang Tuhan yang satu, dan tentang kehidupan setelah kematian yang penuh kedamaian. Clovis mendengarkan, tapi hatinya masih terikat pada dewa-dewa leluhur. Semua berubah pada suatu hari ketika ia memimpin pasukan melawan suku Alemani. Pertempuran itu brutal. Anak panah melesat seperti hujan, benturan perisai terdengar seperti guntur. Pasukan Clovis terdesak, kavaleri musuh mengurung sayap kanan, dan banyak prajuritnya mulai mundur. Dalam kepanikan itu, Clovis menoleh ke langit dan berteriak, "Jika engkau benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa, berilah aku kemenangan hari ini. Aku akan percaya padamu dan dibaptis dalam namamu." Entah kebetulan atau mukjizat, pasukannya berhasil membunuh pemimpin Alemani. Melihat itu, prajurit musuh panik dan mundur. Clovis menang. Setahun kemudian di Reims, pada tahun 496, Clovis dan 3.000 prajuritnya dibaptis oleh Uskup Remigius. Upacara itu megah, ratusan lilin menyala, nyanyian rohani bergema di udara, dan rakyat Gallia yang Kristen melihat sang raja barbar menjadi bagian dari iman mereka. Langkah ini adalah manuver politik brilian. Clovis kini tidak hanya memimpin suku-suku Franka, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari gereja, Katolik, dan rakyat Gallia. Ia menjadi raja Kristen pertama dari bangsa barbar, berbeda dengan raja-raja Jermanik lain yang memeluk Arianisme. Bab Maver, pendiri sebuah dinasti. Clovis mulai mengatur kerajaannya seperti seorang penguasa sejati, bukan hanya panglima perang. Ia memerintahkan penyusunan Lex Salica, hukum tertulis yang mengatur segala hal dari warisan hingga hukuman bagi pencuri. Hukum ini kelak menjadi dasar sistem hukum di sebagian besar Eropa Barat. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Paris, membangun gereja-gereja, dan memberikan tanah kepada pihak gereja sebagai bentuk dukungan. Namun di balik kebesaran itu, Clovis tetap waspada terhadap ancaman dari dalam untuk memastikan